Halo guys, balik lagi dengan channel terkece, terkeren, terbadai, dan terasik. Di mana lagi kalau bukan di channel Silai Movie. Dengan gua Satria di sini, gua akan menemani beberapa menit waktu santuy kalian dengan mereview salah satu film berjudul The Outpost tahun 2020. Film yang diangkat dari kisah nyata ini, di mana diceritakan perjuangan sekelompok pasukan Amerika Serikat bertahan hidup dari serangan bertubi-tubi kelompok Taliban. Tanpa banyak basa-basi di awal, kita cabut ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa helikopter yang mengangkut prajurit, di mana mereka semua akan ditempatkan di sebuah pos jaga di Afghanistan Utara untuk menghentikan pergerakan dan memutus suplai amunisi pasukan Taliban. Dan kita diperkenalkan mereka semua bernama Sersan Rom, Gallegos, Skusa, Younger, dan Krieg. Lalu scene berpindah di Camp Custer. Letnan Bander di sini, ia melihat salah satu prajurit menghisap ganja. Lalu ia melaporkan kepada Kapten Keating. Namun tiba-tiba telepon berbunyi yang berasal dari helikopter Sersan Rom. Sersan Rom yang tiba di sini ia disambut oleh Kapten Keating. Lalu mereka diantarkan ke tempat peristirahatan. Welcome to the dark side of the moon, gentlemen. Who's Liber? Fuck you is who he is. Picking up tricks from the locals, I see, huh? That's what I'm saying. I don't think I understand. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sersan Rom dan pasukan yang baru sampai semalam, mereka dikagetkan dengan pemandangan camp itu. Karena posisi camp itu berada di lembah, yang dimana dikelilingi oleh perbukitan dan gunung-gunung. Hal ini membuat posisi mereka sangat mudah untuk diserang. Dan di camp itu tidak hanya ditempati oleh pasukan Amerika saja, dan ada juga pasukan Afghanistan. Mereka yang sedang berbincang-bincang tiba-tiba saja dikagetkan dengan sebuah serangan. You gotta fucking kill it, motherfucker! Asshole! Fucking watch it, Donkey Younger! He's in the Olive Garden and fuckload of rifle fire. Can I help you, Carter? Kapten Keating yang memerintahkan serangan mortar, di sini bom tersebut berhasil mengenai kelompok Taliban. Tapi sayang, ada salah satu prajurit bernama Jacobs yang terkena tembakan tepat di wajahnya. Lalu scene berpindah kepada Kapten Keating. Di scene sebelumnya, kita diperlihatkan sebuah prajurit yang sedang menghisap ganja. Dan ini adalah orangnya bernama Faulkner. Kapten Keating berkata di camp itu hanya ada 54 prajurit saja. Dan ia tidak ingin salah satu pasukannya menggunakan obat tersebut karena bisa membahayakan yang lain. Dan Faulkner di sini diturunkan jabatannya. Lalu ia diberikan misi sebagai pembersih kotoran. Terlihat di sini Kapten Keating mengumpulkan anak buahnya. Dan ia berencana untuk menjalin hubungan baik dengan warga lokal untuk menjamin keberlangsungan misi yang aman. Mereka yang telah tiba di tempat ketua RT di sana, Kapten Keating berkata bahwa ia ingin memisahkan warga lokal dan kelompok Taliban. Karena Amerika tidak ingin ada warga lokal yang terjebak di medan pertempuran. Dan Kapten Keating menawarkan uang dan juga kontrak apabila mereka membantu pasukan Amerika Serikat. Dan tidak itu saja, Kapten Keating juga meminta setiap warga yang memiliki senjata untuk menyerahkannya. Taliban, the ordinary people. Baik, maka dimugaju. Projects. Kita seprojola para. I will lose honor. Auzi بخبط. My ill. بعد دي أمريكا. Lays down their arms. إتاسو دي بايس دي. You help me. إتاسو دي ما سر كوماكو كاي. Manana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seperti biasanya, semua prajurit diberikan kesempatan untuk menelpon keluarganya.
Lalu Kapten Keating di sini menerima telepon dari atasannya, yang dimana ia diperintahkan untuk membawa truk kembali ke pangkalan. Martin berkata bahwa truk itu terlalu besar untuk melewati jalan yang sangat kecil. Namun perintah tetaplah perintah. Dan mau tak mau, suka tak suka mereka harus menjalankannya, meski harus berkorban nyawa. Yang akhirnya truk tersebut dikendari oleh Kapten Keating. Can't always have all the fun, Bundy. Captain Keating. Bitch. It's gonna take them all night just to travel 13 fucking miles, man. What's to talk about? Captain, and all I end up doing is lying. What's the point in that? This is X-Ray. We got a Reaper on station in your vicinity. Check it out, sir. Di sini, Sersan Rowe dan Carter memeriksa keadaan di depan konvoi. Namun tiba-tiba truk yang dikendari Kapten Keating terjun bebas ke jurang, yang membuat Kapten Keating tewas. Guys, what's the holdup, huh? Aim! Ready! Switch into the next line. Lalu seseorang datang menggantikan Kapten Keating bernama Yeleskas. Ia adalah kapten baru mereka. Dan Sersan Rom di sini mengajak ia berkeliling camp, namun tiba-tiba saja serangan kembali datang. Hanging eight troops. And in the back, those guys, Thompson, Rodriguez, Breeding. They really... Nice to meet you. Sir, wish we didn't have to meet you. Atas kejadian penyerangan yang tadi, Kapten Yeleskas mengutus beberapa orang untuk berpatroli, yang dipimpin oleh Sersan Rom. Mereka yang tiba di puncak bukit, di sini Sersan Rom berkata camp itu benar-benar sangat terbuka. Dan Carter bertanya bagaimana ia melakukan jika Sersan Rom seorang Taliban. Pertama, ia akan menghancurkan pos mortar untuk memutus serangan. Kedua, ia akan menghancurkan mobil lapis baja. Ketiga, ia akan menghancurkan gudang amunisi untuk memutus suplai pasukan. Dan keempat, ia akan menghancurkan generator untuk menghentikan komunikasi. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, Kapten Yeleskas ikut dalam patroli itu. Dan ia memberikan misi untuk mengunjungi suatu desa. Lalu mereka terhenti untuk menyeberangi jembatan. Dan Sersan Rom mengutus 2 prajurit untuk menyeberang lebih dulu. Dan disusul oleh Kapten Yeleskas dan juga Younger. Namun tiba-tiba... Kirk, you go. Star will have a grand slam then. Raise the suck, Younger. Yes. Yes, sir. Nick Coddington? Yeah, I think he did actually. I think they're gonna... Lalu scene berpindah ke malam hari. Terlihat di sini mereka sangat sedih atas kehilangan kaptennya. Dan Younger mengalami syok berat karena ia melihat sangat jelas tubuh Kapten Yeleskas hancur. Dan ia terpaksa harus dievakuasi untuk mendapatkan perawatan mental. Di sisi lain, kapten pengganti pun tiba. Dan ia bernama Broward. Ia memberitahu bahwa camp itu akan ditutup pada tanggal 6 Juli. Kemudian scene berpindah di pagi hari. Kapten Broward yang sedang berbincang di sini dihampiri oleh sebuah prajurit. Dan ia berkata bahwa banyak warga lokal di depan gerbang. Dan segera Kapten Broward menghampirinya. Warga lokal itu berkata bahwa ia harus mengganti rugi karena Amerika membunuh salah satu anak di desanya. Dan salah satu prajurit mengatakan bahwa bukan Amerika yang membunuh anak itu, melainkan kelompok Taliban. Dan ini adalah akal-akalan warga tersebut mendapatkan uang.
karena mereka semua tahu bahwa Amerika akan pergi dari camp itu. Kapten Broward yang tidak ingin mengalami masalah dengan warga lokal, ia memberikan dana ganti rugi. Singkat cerita, mereka yang sedang menikmati waktu senggang di sini kedatangan Kapten Broward. Dan ia berkata bahwa ia sudah dibebas tugaskan. Dan ia berpesan camp akan ditutup pada tanggal 6 Oktober. Dan ia menyerahkan kepemimpinan kepada Letnan Bander. Letnan Bander berpesan bahwa rencana penutupan camp ini tidak boleh tersebar hingga ke kelompok Taliban. You're in charge until then, Lieutenant. Taliban cannot fucking find out about this. 3 Oktober 2009. 3 hari menjelang penutupan camp, Muhammad di sini memperingati pasukan Amerika bahwa ratusan Taliban akan datang menyerang camp. Dan mereka hanya menganggap itu hanya bualan saja. Namun itu bukanlah hanya sekedar bualan. Dan benar-benar ratusan Taliban mengepung camp itu. No, incoming. Hey, get up! Sir, guard post reporting heavy contact. Ah! Oh! Switch back! Wind our fucking mortars up, Long. Wind our fucking mortars up. Get them up now. Bostic, we need fucking air now. What's going on? Friendlies! Stay with me. We got Hook Eagles. What happened? I'm not sure. I think I hit the neck. No. Vegas. Thanks for trying, bro. RPG! Sniper over here! Mereka yang sudah semakin terdesak, di sini Letnan Bander memerintahkan semua pasukan menuju Alamo. For your information, Alamo adalah tempat pertahanan terakhir. Tapi Sersan Rom di sini menolak dan ia bersikeras untuk mempertahankan camp itu. Dan ia mempunyai rencana dengan mempertahankan gudang amunisi, lalu mengamankan pintu masuk utama. Ammo depot is 40 yards away. It has everything we... Or the enemy is just walking the fuck in. You get RPG! Motherfucker! Yo! Shit! Mate! There you go. There you go. Shit, there's too many. Akhirnya bantuan udara tiba.
dan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Kapten Portis sampai di tempat itu. Atas kejadian tadi, 27 prajurit terluka dan 7 tewas. Lalu tempat itu segera dihancurkan dan atas semua pengorbanan, mereka semua diberikan sebuah medali kehormatan. Dan akhirnya, film The Outpost 2020 selesai. Bagi kalian yang ingin nonton film fullnya, Mimin akan taruh filmnya di grup Telegram. Bagi kalian yang belum join, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan film-film terbaru dari Silai Movie. Dengan gua Satria di sini pamit undur diri. Wacau.